Selamat berjumpa Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan lainnya. Hari ini saya Imade Suroswarjana dari SMP Negeri 1 Kerambitan ingin berbagi tentang Google Form. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin memastikan Bapak Ibu Guru mengaktifkan akunnya sehingga akan muncul gambar seperti ini di Google. Bisa mengaktifkan emailnya dulu sehingga akan ada tempat aplikasi Google-nya muncul seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu Guru telah terbiasa menggunakan Google Form, entah untuk survei, entah untuk ulangan, dan masih banyak hal lainnya. Semoga dengan berbagi ini Bapak Ibu Guru, rekan-rekan lainnya bisa lebih mengeksplor lagi penggunaan Google Form. Dan seandainya masih banyak lagi yang belum bisa tereksplor, kurang dari penyampaian saya, mohon kritik, saran, dan tambahannya. Oke, Bapak Ibu Guru, saya awali dulu dengan memperkenalkan bahwa dalam penggunaan Google Form sebaiknya dimulai dari Drive. Kenapa saya katakan demikian? Karena apabila Google Form dibuka dari manapun, hasilnya akan tersimpan di Drive. Jadi semua data yang masuk ke dalam form yang Bapak Ibu buat akan hasilnya ada di Drive. Oleh sebab itu saya menyarankan kita mulai dengan membuka Drive dulu. Jadi di Drive itu sama persis seperti hard disk, seperti flash disk yang ada secara online, yang tidak perlu Bapak Ibu Guru bawa kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Oke, kita awali dulu dengan membuat folder. Ya, kita klik kanan di sini, kita pilih New Folder. Kita tuliskan misalnya latihan. Kita create. Oke, kita akan punya folder namanya folder latihan. Begitu kita buka, dia akan kosong. Disinilah kita mulai membuat form. Kemudian form ini bisa ditambahkan nanti di Classroom atau di tempat lainnya yang bisa menambahkan form, dan hasilnya akan ada di folder ini sehingga Bapak Ibu Guru tidak bingung mencari tempat hasil dari form tersebut. Oke, kita mulai dulu dengan mengklik kanan di sini, kita pilih Google Form. Oke, Google Form pertama kali terbuka akan seperti ini. Saya akan awali dengan menambahkan tema dulu. Oke, kita pilih ini. Di sini ada choose image. Kita pilih. Kita bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan atau kita bisa menggunakan gambar sendiri yang kita miliki dengan mengklik tombol upload. Kemudian kita klik browse. Kita cari di mana gambar yang ingin ditambahkan. Nah, setelah ketemu gambarnya, kita klik 2 kali. Oke, di upload. Oke, setelah itu ini bisa digeser apabila kita ingin menampilkan bagian atasnya, bagian tengah dari gambar tersebut. Kemudian kita klik done. Oke, maka form yang Bapak Ibu Guru buat sudah berisi tema sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu Guru inginkan. Nah, di sini saya mengambil sampel ceritanya Bapak Ibu Guru akan membuat form untuk ulangan. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Oke, kita isikan dulu judul formnya di sini. Nah, kenapa perlu diisi seperti ini? Agar anak-anak atau siapapun yang menggunakan form jelas mengetahui form itu form tentang apa. Kemudian kita klik untitled form sehingga dia akan bernama sama seperti judul awalnya. Oke, Bapak Ibu Guru, dalam membuat sebuah form ulangan, seringkali kita meminta anak-anak menuliskan nama, kelas, dan absennya. Dan apabila anak-anak dibiarkan menulis sendiri hal tersebut, yang terjadi
seringkali formatnya tidak sesuai, penulisannya salah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut pendapat saya, sebaiknya kita yang menyiapkan anak-anak tinggal memilih. Kita awali misalnya dengan anak-anak memilih kelasnya terlebih dahulu. Oke. Nah, agar pilihannya terlihat menarik, tidak memanjang pilihan kelasnya, kita bisa memilih di sini mengganti multiple choice dengan drop down. Oke. Di sini kita berikan pilihan misalnya dari 8A, 8B, 8C, 8D, dan seterusnya. Saya berikan sampel 4 saja. Kemudian pastikan ini required, pasti wajib untuk diisi oleh siswa pada nantinya. Oke, setelah memilih itu, kita tambahkan yang namanya section. Ini diklik sectionnya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi section? Saya jelaskan sedikit. Section dalam pembuatan soal-soal, apabila setiap soal kita tambahkan satu section, maka pada nantinya ketika soal-soal itu muncul di alat anak-anak, entah di HP-nya atau di laptopnya, maka soal itu akan muncul satu persatu. Artinya, kemunculannya itu bisa diacak, sehingga setiap siswa akan menghadapi soal yang berbeda pada setiap tampilnya. Jadi dia akan muncul secara acak. Antara satu orang dengan teman di sebelahnya, yang muncul adalah soal yang berbeda. Gitu. Jadi secara acak. Itu tujuannya untuk meningkatkan kejujuran apabila dilakukan dalam suatu ruangan bersama. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan absen. Kita menambahkan nama. 8A misalnya. Kemudian kita klik tanda tambah add question ini. Di sini silahkan pilih nama anak-anak di sini. Oke. Kita kembali memilih di sini drop down. Ya. Kemudian nama anak-anak kita isikan di sini. Tetapi kalau kita mengisikan satu persatu, wah, itu luar biasa, pasti melelahkan. Enggan Bapak Ibu guru, ya kan? Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memilihkan sekaligus? Kita bisa menggunakan dengan mengcopy data yang kita miliki yang ada di Excel terlebih dahulu. Oke, saya perlihatkan. Ini misalnya data yang ingin saya tambahkan. Kalau struktur kelas biasanya banyak, sampai 32, 36. Kalau ditulis satu persatu itu capek. Jadi kita copy dari Excel, klik kanan, kita pilih copy, kemudian kita masuk ke POM lagi. Di sini kita klik kanan, tempel atau paste. Maka sejumlah data siswa akan sudah terpasang di sini. Oke, berikutnya jangan lupa required-nya ini diklik, diaktifkan. Artinya anak-anak wajib memilih nama di sini. Kemudian kita tambahkan section berikutnya. Kelas 8B dan seterusnya. Jadi saya tidak tambahkan yang lainnya, ini hanya sebagai sampel saja. Nah, bagaimana agar anak-anak yang memilih kelas A, maka dia akan terhubung ke kelas ini saja, tidak menuju kelas B dan kelas lainnya. Ketika dia memilih kelas B, dia akan tersambung langsung ke kelas B. Ketika dia memilih kelas C dan kelas lainnya, dia akan tersambung ke kelasnya sendiri. Seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaturan di sini. Oke. Kita klik titik 3 ini. Kemudian kita pilih Go to section based on answer.
dia akan menuju ke suatu section berdasarkan pilihan jawabannya. Kita klik. Oke, dia akan muncul seperti ini. Apabila dia memilih kelas 8A, kita hubungkan dia ke section nama siswa 8A. Kemudian apabila dia memilih kelas 8B, dia akan terhubung ke section hubungkan ke kelas 8B. Begitupun selanjutnya. Artinya ketika dia memilih kelas pilihannya, dia akan menuju absennya sendiri. Sehingga anak-anak akan memilih nama tidak lagi salah format. Oke, kita akan lihat seperti apa sih hasilnya. Kita lihat dulu dengan mengklik tanda mata ini. Nah, di sini sudah terlihat POM yang Bapak Ibu buat tadi. Kita lihat di sini, pilihlah kelas anak-anak. Dia berupa menu drop down. Artinya ketika ini diklik akan ada pilihan menurun. Nah, misalnya dia memilih kelas 8A. Setelah dia memilih kelas 8A, kemudian pilih next section, dia akan menuju ke section kelas 8A sendiri. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak ada pilihan lain yang bisa dia tuju, hanya kelas 8A. Kemudian dia memilih di sini, memilih namanya. Kemudian dia next, tergantung kemana lanjutan dari ini yang disetting oleh Bapak Ibu Guru. Oke, jadi seperti itu dia munculnya, nanti akan terlihat. Jadi anak-anak bisa memilih namanya dan formatnya dengan tepat. Tidak ada yang salah ketik nama dan sebagainya, karena kita yang sudah menyiapkan. Oke, kita kembali ke POM-nya lagi. Nah, semisal setelah dia memilih nama, Bapak Ibu Guru ingin anak-anak itu menuju absennya. Kita tambahkan dulu sebuah section. Kita tambah section lagi. Oke. Di sini absen. Nomor absen. Untuk section nomor absen, kita perlu membuatkan satu saja untuk semua kelas. Kita klik di sini. Kita tambahkan, silahkan pilih nomor absennya di sini. Oke. Sama seperti tadi. Agar dapat dilakukan dengan copy paste untuk penomoran seperti menambah nama tadi, atau kita satu persatu. Oke, saya lakukan copy paste saja biar lebih cepat. Di Excel kita buat dulu. Oke, kita copy. Ini kita masuk ke POM lagi. Kita paste di sini. Oke, nomor absen sudah tersedia. Jangan lupa requirement diisikan, diaktifkan. Nah, agar kelas yang sudah memilih kelas A tadi, ketika dia memilih next, dia tidak menuju ke kelas B, maka di sini kita atur continue to next section. Kita klik di sini. Kita tujukan dia ke nomor absen. Maka nantinya setelah dia memilih nama di sini, setelah dia memilih nama nantinya, klik next, dia akan langsung menuju absen. Dia tidak menuju ke kelas lainnya. Oke, ini tadi agak keliru. Harusnya drop down juga yang digunakan. Saya gunakan multiple choice, jadi kelihatan panjang. Oke, akan rapi lagi. Saya perbaiki. Nomor absennya kita pilih, jangan multiple choice, kita pilih drop down. Kita lihat perubahannya. Oke. Saya back dulu. Ini masih. Kita back dulu. Oke. Nah, setelah tadi dia milih nama, ketika dia tekan next, maka dia akan memilih absen. Jadi absen juga kelihatan rapi. Karena menunya adalah drop down, bukan multiple choice. Oke, dia misalnya absen 6. Kemudian ada proses berikutnya. Nah, ini kebetulan ini submit. Kita tidak memilih submitnya karena masih ada soal-soal yang harus dia jawab. Oke, kita kembali ke POM-nya. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk membuat absensi.
Sehingga anak-anak tinggal memilih saja, tidak perlu mengetik nama, tidak perlu mengetik kelas, tidak perlu mengetik absen. Sehingga nantinya semua itu benar adanya, tidak ada salah pengetikan. Oke. Nah, setelah ini absennya selesai dibuat, kita mulai menambahkan soal. Kita tambah section baru. Oke, sectionnya diklik. Kita awali dengan menuliskan soal. Di Google Form, soal tidak perlu diisi nomor. Karena sekali lagi, soal akan dimunculkan secara acak. Jadi tidak usah diisi nomor, kita buat keterangan soal saja. Kemudian kita klik tanda tambah untuk memulai membuat soal. Nah, apabila mungkin untuk membuat soal multiple choice dan sebagainya Bapak Ibu guru sudah terbiasa. Nah, saya khususkan di sini untuk guru-guru bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Inggris, terutama bahasa Bali, bahasa Inggris, guru-guru bahasa terutama maksud saya, karena biasanya soal itu dalam bentuk teks, dalam bentuk percakapan, dia punya format tersendiri, dalam bentuk pidato, dia punya format tersendiri, ada paragrafnya. Seandainya Bapak Ibu guru ketikkan di sini, maka ketika anak-anak membacanya dalam bentuk soal, maka dia menjadi susunannya tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita tambahkan di sini add title and description. Kita klik. Kita bawa ke atas. Misalnya kita isikan di sini percakapan. Oke, misalnya kita ganti dengan perhatikan teks percakapan berikut. Percakapan berikut. Nah, misal saya punya teks percakapan, di sini kita copy, kembali ke form, kita pastekan di sini. Kita tempel atau pastekan dan formatnya tidak akan berubah. Kita atur sedikit dan format ini akan tetap diterima seperti ini oleh anak didik pada saat dia mengerjakan soal. Tetapi kalau Bapak Ibu guru pastekan di sini atau tempelkan di sini, maka formatnya akan berantakan. Kalaupun ini dirapikan, anak-anak tetap akan menerimanya dengan format yang berantakan. Oleh sebab itu saya sarankan menggunakan title and description apabila Bapak Ibu guru ingin memberikan soal dengan format tersendiri, misalnya dalam format percakapan, format naskah drama, pidato dan sebagainya yang memerlukan format tersendiri, maka tambahkan title and description-nya. Oke, saya rapikan di sini dulu. Oke, ini petunjuk soalnya dari percakapan. Oke, kemudian kita isikan pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini tidak perlu diisikan A, B, C, D. Tidak perlu ada option A, B, C, D. Kenapa sedemikian? Karena kita akan membuat jawaban ini teracak. Sehingga anak-anak akan menerima soal ini dengan posisi jawaban yang berbeda-beda masing-masing anak. Bisa Budi yang berada di atas, bisa Rina yang ada di atas, bisa Sandra di bawah, dan sebagainya. Bisa-bisa saja dengan cara mengatur shuffle option order. Kita klik, maka nantinya akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu guru ingin memberikan kunci jawaban, di sini belum bisa diberikan kunci jawaban karena form ini belum diatur menjadi kuis. Kita lakukan pengaturan dulu dengan mengatur di sini. Kita naik ke atas. Diatur di settingan berbentuk gerigi ini. Roda bergerigi kita klik. Oke. Di sini kita pilih quiz. Oke. Kita aktifkan make this quiz.
Oke. Kemudian sekalian mumpung ada di sini saya jelaskan. Oke. Apabila Bapak Ibu guru memilih release grade, milihnya immediately after each submission, milih di sini, maka anak-anak akan melihat berapa nilai yang dia peroleh begitu selesai mengumpulkan jawaban. Kalau menurut saya jangan dimunculkan, kita pilih later after manual review. Kemudian di sini ini miss question correct answer, ini jangan dicentang, karena kalau dicentang, kalau ini merupakan soal ulangan, maka anak-anak akan melihat mana yang mereka keliru jawab dan mana jawaban yang benar. Itu akan terlihat. Tetapi kalau soalnya merupakan latihan, silahkan dicentang, sehingga otomatis mereka tahu kesalahannya kalau itu berupa latihan. Oke, ini di menu baru apabila Bapak Ibu guru menggunakan account guru belajar ID. Di sini ada tambahan turn on lock mode. Ya. Apabila Bapak Ibu menggunakan Chromebook untuk ulangan, ini dicentang, maka anak-anak tidak akan dapat membuka tab lain, tidak dapat membuka Google dan sebagainya pada saat dia mengerjakan kuisnya. Tetapi mereka harus juga menggunakan akun belajar seperti itu. Jadi sementara jangan dicentang dulu. Oke. Setelah itu kita kembali, kita save dulu. Kita akan kembali ke POM-nya. Kita save. Oke. Kita akan lihat perubahannya. Kita menuju soal yang tadi. Nah, di sini sudah ada pilihan answer key. Kita klik answer key-nya. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Kita klik. Maka di sini Rina adalah menjadi kunci jawaban. Kita atur poinnya, misalnya 2, 1, terserah Bapak Ibu guru. Kemudian kita pilih done. Jadi apabila Bapak Ibu guru sudah mengatur di sini shuffle option order, maka Bapak Ibu guru tidak perlu mengatur bahwa kunci jawaban pada posisi atas harus 5 soal, kunci jawaban pada posisi ketiga harus 5 soal. Tidak ada pengaturan seperti itu. Bapak Ibu guru bisa menempatkan kunci di satu tempat option selama ini diaktifkan shuffle option ordernya, karena nanti otomatis akan teracak posisi munculnya seperti itu. Oke, selanjutnya berikutnya kita akan menambahkan section lagi. Saya berikan keterangan soal, kemudian kita tambahkan lagi add question. Oke. Di sini misalnya, nah, Bapak Ibu guru, soal dapat diberikan berupa gambar dengan mengklik bagian yang ini. Kemudian bisa dipilih dengan cara mengupload dari kamera, dari Google mencari gambarnya boleh. Sementara saya pilih dari upload. Kita klik browse. Kemudian kita pilih gambar yang ingin ditampilkan, kita klik. Kemudian akan diupload. Oke, ini gambarnya cukup lebar, kita bisa perkecil dengan mengatur di sini. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan option jawabannya seperti itu. Perhatikan juga ini, atur required-nya, kemudian atur kembali shuffle option order-nya, berikan kunci jawaban, kemudian atur poin, itu jangan lupa. Setelah itu done. Kemudian berikutnya kita tambahkan section lagi. Saya jelaskan sedikit bahwa soal juga bisa diberikan dalam bentuk video dengan cara menambahkan ini. Coba kita coba. Oke, kita ingin menambahkan satu video misalnya. Kita cari dulu di YouTube. Oke, kita klik. Nah, maka akan muncul videonya. Oke, misalnya kita taruhkan di atas dulu video. Perhatikan video berikut.
Setelah itu kita tambahkan pertanyaannya. Dari video di atas, bla 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 bla, kita tambahkan soalnya. Kemudian option. Nah, option pun dalam soal biasa bisa diberikan berupa pilihan gambar dengan mengklik ini. Kita klik browse. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan gambar yang lain sebagai kunci jawaban. Oke. Itu pilihan dalam membuat soal. Nah, sekarang saya tambahkan yang berikutnya adalah tentang yang bagian yang sangat penting. Nah, juga kita tambahkan section dulu. Tambahkan section. Kita beri keterangan soal. Kemudian kita tambahkan add question. Oke. Bapak Ibu Guru, dalam membuat soal di Google Form, kita bisa mengambil dari soal-soal yang kita sudah buat di form yang lain yang kita sudah buat sebelumnya dengan cara menggunakan import question. Kita klik di sini, import question. Kemudian kita pilih form mana yang digunakan, yang ada soal-soalnya di form mana misalnya. Misalnya saya milih survei ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dari pilihan itu, soal mana yang mau dipilih? Kita bisa dengan mencentangnya. Kita centang, kemudian pilih import question. Maka otomatis soal sudah ada di sini. Seperti itu. Jadi itu cara mudah untuk menambahkan soal, mengambil soal dari form yang sudah ada dengan memilih import question. Itu pilihan mudahnya. Oke, Bapak Ibu Guru, saya ingin tambahkan, seringkali kita menugaskan anak-anak untuk mengirimkan foto tugas atau ingin menugaskan anak-anak mengirimkan video presentasi, mengirimkan screenshot dan sebagainya. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu Guru menggunakan WA tempat pengirimannya, saya yakin HP akan segera error karena kepenuhan pengiriman video, file dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Guru dapat menggunakan form ini sebagai tempat untuk mengirimkan file-file yang Ibu minta dari anak-anak. Caranya adalah sama seperti dalam pembuatan soal tadi, tetapi kita pilih multiple choice ini, kita ganti dengan file upload, kita pilih. Karena ini sering digunakan, saya tambahkan di sini, kita pilih file upload. Oke, dia akan muncul seperti ini. Kita klik continue. Oke. Di sini kita lakukan pengaturan. Apabila file yang Bapak Ibu minta besar, kita atur di sini. Maksimum file size misalnya menjadi 100 MB. Kita bisa lakukan pengaturan di sini. Kemudian klik required-nya. Maka kita sudah punya satu tempat untuk anak-anak mengupload filenya. Oke, jadi seperti itu cara menambahkan tempat upload file untuk anak-anak. Dan nanti di drive di folder tempat form ini berada akan terdapat satu folder baru yang berisi file-file kumpulan jawaban anak-anak yang berupa video, berupa screenshot, berupa foto gambar dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Guru tidak akan terganggu di handphonenya. Memori handphone tidak akan kepenuhan karena pengiriman file-file tersebut. Jadi kita hanya perlu membuatkan satu soal dengan pilihan di sini file upload. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, berikutnya saya akan tambahkan di dalam pengaturan. Oke, sekarang saya kembali ke atas. Saya akan lebih memperdalam mengenai pengaturannya. Oke.
Sebelum ke sana, saya sedikit tambahkan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa Inggris, apabila soal-soal Bapak Ibu guru ketikkan di sini, jawaban Bapak Ibu ketikkan di sini, di soal-soal tersebut, kemudian kalau anak-anak dia tidak bermaksud jahat, sebenarnya tidak bermaksud curang, tetapi dia men-setting di sini, disetting dengan bahasa Indonesia, maka otomatis soal Bapak Ibu guru, baik soal pilihan jawaban, akan berbahasa Indonesia, sehingga anak-anak tidak lagi ulangan bahasa Inggris jadinya, tapi ulangan bahasa Indonesia jadinya, karena soal-soalnya berbahasa Indonesia gitu. Anak-anak bisa dapat 100 semua jadinya. Jadi fungsi ulangan itu tidak akan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Jadi saran saya, Bapak Ibu guru bisa menjadikan soal itu menjadi sebuah gambar dulu. Jawabannya pun menjadi gambar. Jadi gambar yang di crop, soal di crop, jawaban di crop, kemudian ditambahkan tambahkan soal dan jawaban dalam bentuk gambar, seperti itu dengan format JPG atau PNG, sehingga ketika pun ini dirubah pengaturannya menjadi bahasa Indonesia, dia tidak akan berubah, tetapi itu cukup ribet. Silahkan dipilih mana sebaiknya. Oke, saya kembalikan dulu kepada, kita akan belajar tentang pengaturan. Oke, setelah soal selesai dibuat, kita lakukan pengaturan. Kita kembali ke settingan ini, ke pengaturan biar lebih lengkap. Oke, kita. Nah, di sini sudah terlihat kalau sudah saya gunakan bahasa Indonesia tadi, ini bukan send lagi tapi mengirim. Oke. Kita klik pengaturan. Nah, kita atur dari pengaturan umum. Kumpulkan email atau collect email ini jangan dicentang, agar pada saat anak-anak mengisi form form ini tidak meminta email kepada anak-anak. Kemudian kita atur sini batas untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita cabut. Karena kalau diisi seperti ini, maka yang bisa mengisi form ini hanya yang berasal dari akun Belajar ID. Mungkin anak-anak sebagian besar tidak mengaktifkan itu. Kalaupun diaktifkan, email yang aktif di handphonenya bukan email yang tersebut. Jadi ini dicabut. Kemudian ini biarkan tercentang, batasi hingga 1 tanggapan, sehingga anak-anak bisa hanya menanggapi sekali saja dengan email yang sama. Kemudian responden can, sunting setelah dikirim tidak usah dicentang. Lihat bagian ringkasan, tidak perlu dicentang. Oke, itu di pengaturan umumnya. Kemudian kita bagian pengaturan presentasi. Pengaturan presentasi ini ada pilihan tampilkan bilah kemajuan, kita centang. Kemudian kita pilih acak urutan pertanyaan, kita centang juga. Ini yang akan membuat soal-soal tersebut muncul secara berbeda di masing-masing anak dengan mencentang acak urutan pertanyaan. Kemudian di pesan konfirmasi, kita pastikan berikan konfirmasi yang spesifik, sehingga ketika anak-anak menyatakan saya sudah mengirim dengan mengirimkan screenshot ke Bapak Ibu guru, sudah terlihat konfirmasi pesan yang spesifik ini misalnya. Sehingga anak-anak sudah mengerjakan akan menerima pesan konfirmasi ini sebagai bukti sudah mengerjakan. Oke, yang kuis bisa dilihat kembali pengaturannya. Oke, jadi saya tegaskan kembali, ini jadikan kuis diaktifkan, kemudian segera rilis nilai itu, jangan dicentang, jangan diklik. Pertanyaan yang terlewatkan, jawaban yang benar juga jangan dicentang kalau dia merupakan soal ulangan. Oke, kita lihat kembali ke umumnya, siapa tahu ada perubahan. Oke. Apabila sudah sesuai pengaturannya, kita klik menyimpan atau save di sini. Oke, maka soal sudah siap untuk dikirimkan kepada siswa. Yang dikirimkan nanti berupa linknya.
Untuk mengirimkan link, kita klik mengirim. Oke, di sini kita akan mengambil link untuk dikirimkan ke siswa. Kita atur di sini. Klik. Nah, ini adalah linknya. Kita bisa persingkat agar tidak panjang link ini dengan klik persingkat URL. Kita klik, dia akan menjadi link yang pendek, kemudian kita salin. Nah, ini sudah tersalin, kemudian inilah yang akan kita kirimkan lewat grup WA dengan mengaktifkan WA terlebih dahulu di sini di laptop, sehingga langsung bisa di copy pastekan di pesan WA kepada anak-anak, sehingga anak-anak tinggal mengklik link tersebut seperti itu. Oke, saya kembali sedikit ke pengaturan sebelumnya. Nah, di sini ada tambahkan kolaborator. Oke, kita klik tambahkan kolaborator. Apa sih fungsi penambahan kolaborator ini? Nah, fungsi penambahan kolaborator ini adalah bahwa Bapak Ibu Guru dapat berkolaborasi dalam mengisi POM ini. Misalnya, MDMP, mapel IPA misalnya, ingin membuat soal bersama-sama. Maka terlebih dahulu tambahkanlah kolaborator di sini dengan mengetikkan alamat emailnya. Apabila sudah diketikkan urut dulu, boleh, ketikkan satu persatu boleh, kemudian klik done. Apabila Bapak Ibu Guru sudah berkolaborasi, maka masing-masing kolaborator, masing-masing orangnya akan menerima POM yang sama. Dalam waktu yang bersamaan, Bapak Ibu Guru bisa bekerja dari masing-masing alat dan apa yang dikerjakan akan terkumpul di satu POM, sehingga pembuatan soal bisa segera. Masing-masing orang bisa berkontribusi dengan segera dan soal bisa menjadi soal hasil bersama, bukan soal yang diberikan dalam bentuk Word tercetak kemudian dikerjakan oleh temannya, tapi kita bisa bersama-sama mengisi POM tersebut. Jadi kalau misalnya si A mengisi di bagian soal 1, si B otomatis akan berada di soal 2 dan berikutnya, sehingga soal ini akan segera terselesaikan dan menjadi milik bersama. Seperti itulah penggunaan kolaborator, sehingga hasilnya soal akan menjadi milik bersama. Oke, apabila sudah menambahkan kolaborator tadi, kita klik done. Seperti itu. Maka soal ini sudah siap berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk dikerjakan bersama-sama. Oke, sekarang saya akan kembalikan melihat di Drive apa yang saya jelaskan tadi. Saya kembali ke Drive. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi kita menambahkan suatu soal untuk anak-anak mengupload file, entah mengupload video, gambar, dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu Guru memilih pilihan upload file, maka Google Form akan otomatis menambahkan satu folder tempat hasil dari tugas tersebut, hasil videonya dan hasil sebagainya. Kita lihat di sini pasti file responnya dia akan kosong karena memang belum ada anak-anak yang mengumpulkan jawaban seperti itu. Oke, saya lupa tambahkan sedikit. Nah, kita kembali ke POM. Kita lihat di sini ada tanggapan atau respon kalau yang berbahasa Inggris. Kita klik tanggapan. Nah, apabila Bapak Ibu Guru ingin menghentikan anak-anak mengirim tanggapan, ingin menutup, tidak mengizinkan lagi anak-anak melakukan ulangan, kita atur di sini dengan mengklik menutup menerima tanggapan. Maka anak-anak yang sudah menerima link tidak akan bisa membuka soal tersebut. Jadi soal ulangan, linknya bisa dikirim mendahului, tetapi ini ditutup dulu. Atau apabila Bapak Ibu Guru sudah memberikan jam waktu selesai untuk pengerjaan soal, ini ditutup. Maka otomatis soal akan tertutup. Anak-anak yang terlambat mengumpulkan jawaban mensubmitnya, maka
jawaban mereka akan hilang. Jadi seperti itu. Itu fungsi pengaturan tanggapan, menerima atau tidak menerima tanggapan. Kemudian hasil dari jawaban kita dapat peroleh dalam sebuah sheet seperti Excel dengan mengklik yang ini. Buat spreadsheet kita klik, kita pilih create. Maka akan dihasilkan sebuah spreadsheet hasil jawaban siswa termasuk dengan skornya. Sehingga Bapak Ibu guru tinggal mengambil nilai saja. Seperti itu. Jadi itulah kemudahan yang diberikan oleh Google Form. Oke, saya kembali lagi ke folder tempat form ini. Kita lihat. Maka di tempat formnya pun juga sudah ada lembar sheet tempat jawaban tadi. Apabila Bapak Ibu guru sudah men-settingnya di awal tadi meng-create sheet, maka Bapak Ibu guru tinggal mengklik ini untuk melihat jawaban siswa dan skornya. Jadi seperti itu kemudahannya, sehingga proses pembelajaran ulangan menjadi lebih simpel. Bapak Ibu guru tidak perlu memerlukan waktu banyak untuk melakukan koreksi jawaban, dan pengambilan nilai prosesnya lebih cepat. Anak-anak pun menyelesaikan soal juga dengan lebih mudah. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang Google Form. Demikian saya berbagi, semoga ada manfaatnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video tutorial berikutnya.